Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, guru kita, murabbi kita, ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkashi MA. Beliau sekarang adalah pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta ibu dan seluruh keluarga besar beliau hadir. Beliau adalah salah seorang putra dari pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi beliau ini adalah dzurriyyahnya Trimurti pendiri Gontor atau putra dari almarhum Allah maghfirlah Kiai Haji Imam Zarkashi. Para pimpinan pondok, Pak Nizar, Pak Bisri, Ketua Yayasan Pak Ayahanda Haji Antam Masyadi, Pak Teguh Suhardi, Forkompimda, ada Pak Kapolres, Pak Dan Ramil mewakili Pak Dandim, Pak Camat mewakili Ibu PJ yang hari ini ada kegiatan lain, para kiai, para asatid, para hadirin hadirat dan anak-anakku, santri semuanya. Hari ini hari Senin, tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ini hari bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini Maulidun Nabinya sangat presisi. Ketemu harinya, ketemu tanggalnya. Biasanya ketemu hari nggak ketemu tanggal, atau 12 Rabiul Awalnya bukan hari Senin. Tahun ini alhamdulillah harinya hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Inilah hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini. Saya ingin sampaikan bahwa ada sebuah ayat yang ingin saya kutip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah itu yang dimaksud adalah hari-hari di mana Allah memuliakan hambanya. Bisa juga artinya hari-hari di mana Allah menghinakan hamba-hambanya. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, itu hari di mana Allah mengangkat derajat Nabi Musa. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, itu hari di mana Allah menghinakan hambanya. Di dalam Islam, dalam tarikh, di dalam sirah nabawiyah, banyak sekali hari-hari Allah memuliakan sebagian hambanya, Allah menghinakan sebagian hamba yang lain. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Tapi saya ingin sampaikan poin penting, bahwa yang ingin saya maksudkan dengan hari-hari di sini adalah kita ini banyak sekali hari-hari besar. Umat Islam itu umat yang paling banyak memiliki hari besar. Apa contohnya? Tahun baru Hijriah, kita peringati. Apalagi? Nuzulul Quran. Apalagi? Isra Mi'raj. Apalagi? Banyak sekali. Belum lagi Ramadan, 30 hari full. Taraweh tiap malam itu dalam rangka apa? Ya Ramadan, nggak ada taraweh selain Ramadan. Idul Fitrinya, Idul Adhanya, banyak sekali hari-hari dalam Islam itu. Tapi ketahuilah, semua hari-hari itu asal muasalnya adalah hari Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini.
Mungkin nggak ada nuzul Quran tanpa kelahiran Nabi? Nggak mungkin. Mungkinkah ada tahun baru Hijriah tanpa kelahiran Nabi? Hijrahnya siapa? Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Isra Mi'raj. Allah mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, diperingati dengan Isra Mi'raj yang oleh-olehnya adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi kalau begitu Isra Mi'raj itu asal muasalnya adalah hari Maulidun Nabi. Begitu pula perintah sholat itu asal muasalnya juga dari Maulidun Nabi. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah berada di Madinah beberapa waktu, Rasulullah mendapati pada waktu itu orang-orang Yahudi di Madinah itu tiap tanggal 10 Muharram itu puasa. Kita kenal dengan puasa apa? Asyura. Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa sampean semua tanggal 10 ini kok puasa? Tiap tanggal 10 Muharram kok pasti puasa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, qalu hadza yaumun saleh. Ini hari baik, kata orang-orang Yahudi. Karena hari ini menurut mereka adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa atas Fir'aun. Jadi kemenangan Nabi Musa itu diperingati oleh orang Yahudi dengan berpuasa 10 Muharram. Apa jawab Rasul? Ana ahaqqu minkum bi Musa. Kalau begitu, aku lebih berhak atas kalian semua daripada terhadap Musa daripada kamu. Saya ini nabi terakhir. Nabi Musa adalah nabi dan rasul sebelum saya. Saya lebih berhak untuk menghormati dan untuk memperingati atas kemenangan Nabi Musa daripada kalian semua. Maka Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram, lalu memerintahkan para sahabat berpuasa, dan kita semua sekarang ini berpuasa pada 10 Muharram. Ya. Kemudian Nabi sendiri setiap hari Senin puasa. Sahabat penasaran, apa yang membuat Nabi setiap Senin puasa? Lalu dirangkai dengan Kamis, Senin Kamis. Tapi khusus Seninnya saja. Kenapa? Tanya lama su'ila an saumi yaumil itsnain, ketika ditanya tentang puasa hari Senin, qala Rasulullah menjawab, hada yaumun ulidtu fihi wa yaumun ub'atsu fihi. Inilah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana wahyu diturunkan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya setiap Senin, setiap pekan, bukan setiap tahun. Lalu kemudian kita ikut sunnah Rasul. Di antara sunnahnya adalah puasa sunnah Senin, yang insya Allah nanti kita akan takjil semua. Kenapa Anda puasa hari Senin? Karena mengikuti Rasul. Kenapa Rasul puasa hari Senin? Karena Rasul memperingati hari kelahirannya tiap hari Senin. Jelas? Hari ini kita bergembira dengan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu semua, bukan sekedar peringatan, ini yang penting. Memperingati, iya. Bergembira, iya. Tapi ada lagi derajat yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu bisa dua pendekatannya. Yang pertama, cinta
yang dimensinya adalah perasaan, al-hubbul atifi. Kenapa kamu cinta Rasul? Ya seneng aja. Besok akan dapat syafaatnya Rasulullah di hari akhir. Rasulullah adalah orang yang memberikan pencerahan kepada kita. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Ya cinta-cinta. Wujudnya apa? Ya seneng. Wujudnya apa? Memperbanyak sholawat. Wujudnya apa? Ya memperingati seperti ini. Wujudnya apa? Seneng aja menyebut Rasul. Itu namanya al-hubbul atifi. Silahkan. Tetapi ada level kedua, al-hubbul amali. Cinta kepada Rasulullah yang dimensinya adalah perbuatan. Jadi kalau mengaku cinta pada Rasul, jangan cuma lisan aja. Banyak sholawat iya, tapi juga ittiba'ur Rasul iya. Apa yang dilakukan Rasul kerjakan. Apa yang dilarang Rasul jangan kerjakan. Itu cinta dalam bentuk perbuatan. Bagaimana sifat-sifatnya Rasul? Bagaimana Rasul dalam rumah? Bagaimana Rasul di luar rumah? Bagaimana Rasul memimpin negara? Bagaimana Rasul bermasyarakat? Bagaimana Rasul beribadah? Bagaimana Rasul kepada anak-anaknya, bagaimana Rasul kepada tetangga-tetangganya, bagaimana Rasul kepada sahabat-sahabatnya, itu semua adalah tuntunan untuk kita semua. Jadi jangan sekedar cinta cuma di perasaan, cintanya dari perasaan diwujudkan dalam perbuatan. Itulah kenapa ada sunnah-sunnah Rasul. Oh ini sholat sunnah, Rasul mengerjakan, ya kerjakan. Ini puasa sunnah, Rasul mengerjakan, ya kerjakan. Ini Rasul nggak suka yang seperti ini ya jangan. Rasul itu kalau pergi ke masjid, ya yahussu ashabahu bittatayyub wa libsi ahsan wa afdhalis thiyab. Rasul itu kalau pergi ke masjid memerintahkan sahabatnya untuk kalau bisa pakai pakaian yang paling baik yang dia miliki. Dan kalau bisa diberi wangi-wangian. Jadi datang ke masjid itu stil, necis, perlente, bersih, rapi, berwibawa. Ikuti aja, itu kan sunnah Rasul. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaannya, ngikuti sunnah Rasul sejak kapan? Ada yang tanya, Pak Anang, Rasul kan diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Berarti kalau gitu, kita ikuti perilaku Rasul setelah usia 40 tahun. Ini, yo nek urip, nek mati dhisik piye? Nih, saya kasih tahu. Ada Muhammadun Rasulullah. Ini dua kata. Muhammad, Rasulullah. Tapi satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Kalau Muhammad toh nggak ada Rasulullah, banyak. Di bandar ini ada berapa puluh Muhammad. Itu Muhammad toh, tapi tidak Rasul. Kalau Rasulullah toh, ada Rasul-Rasul yang lain. Ini Muhammadun Rasulullah. Dua hal yang berbeda, tapi satu kesatuan. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, Muhammad sebelum jadi Rasul itu sudah uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanahnya Rasulullah itu bukan setelah menjadi Nabi, tapi sebelum jadi Nabi itu sudah uswatun hasanah. Bahkan sejak kecil, sejak remaja, sejak usia santri, Rasul sudah menjadi uswatun hasanah. Ada sebuah kisah, anak-anak kecil di Arab dulu itu suka main-main, biasa, cilik-cilik kan umur 10 tahun, 7 tahun kan main pasir. Kalau di sini main pasir, main lemah. Ning Arab ya orang tidak ada lemah, adanya watu. Maka orang-orang Arab, cilik-cilik itu dulu main-main watu, bermain batu, lempar-lemparan batu, memindahkan batu dari tempat ini ke tempat yang sana. Di bawah terik matahari, di padang pasir.
kecil pada waktu itu pada buka baju. Pada buka baju. Bajunya diselampirkan di sini, di pundak, terus ngambil batu, batunya dibawa di sini, supaya batunya nggak kena kulit. Jadi bajunya buat apa? Buat selemek gitu. Nabi Muhammad kecil, sama dengan yang lain-lainnya, itu hampir mau buka baju. Tapi begitu mau buka baju, malaikat diperintah Allah, bisikin, jangan. Maka auratuka ya Muhammad, auratuka ya Muhammad, auratuka ya Muhammad. Nabi Muhammad gak jadi buka. Jadi semua anak-anak kecil buka baju, Nabi Muhammad sendiri yang gak buka baju. Apa artinya? Nabi Muhammad dijaga oleh Allah perilakunya sejak dari lahir sampai wafatnya. Jadi jangan pernah berpikir Nabi Muhammad kecil seperti kecilnya kita. Kan al-bashar laisa kal-bashar. Kalau kecilnya kita itu ngumpet ke sendal, nganggu sendale wong ora pamitan. Ngene apa nggih? Lah terus apa lagi ana jambune wek wong dicolong jambune. Apa meneh? Ya, usil lah. Ya namanya anak-anak kan. Rasulullah tidak pernah, dijamin tidak pernah. Karena akan menjadi teladan. Maka ketika wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dikwahira, menandai kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, tidak ada orang yang protes. Enggak ada. Nabi apa itu? Oh, saya pernah dibohongin sama dia kok waktu kecil. Wah, nabi apa itu? Oh, pernah ngomong nggak jelas kok waktu kecil. Ngelindur ya, gitu. Maka Nabi Muhammad dijaga sedemikian rupa sehingga begitu diangkat menjadi Rasulullah, semua orang menerima dengan sukacita. Bahkan, Bapak Ibu, anak-anakku, gelar Al-Amin itu diperoleh Rasul sebelum jadi Rasul. Al-Amin itu diperoleh gelarnya ketika meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, ke Ka'bah setelah renovasi Ka'bah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan hadzal aminu radinahu. Oh, kalau orang yang amanah, yang al-amin seperti ini, kami semuanya percaya dan ridho dipimpin olehnya. Itulah Muhammadun Rasulullah. Jadi meneladani Rasul keseluruhan hidupnya. Jangan pernah berpikir yang enggak-enggak kepada Rasulullah. Jangan pernah berpikir atau bahkan membuat statement, membuat ujaran bahwa Rasulullah mbiyen cilike padha karo awake dhewe, bahwa mbiyen nome padha karo wong nom-nom sing liyane. Tidak, mboten. Jelas? Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul, meneladani sunnah-sunnah Rasul. Ini kalau Rasul dibacakan semua, perilaku akhlaknya nggak cukup 2 hari 3 hari. Ya, maka terus ngaji, pelajari apa saja yang menjadi akhlak mulia keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sambutan dari saya mengantarkan peristiwa Maulid Nabi. Kita akan dengarkan pesan, nasihat, tausiah, wasiat dari ayahanda kita, guru kita, murabbi ruh kita, Profesor Dr. K. Haji Amal Fathullah Zarkashi. Dan nanti kita akan sholat maghrib di sini. Kemudian setelah maghrib kita akan makan bersama. Ya, jadi semuanya insya Allah mudah-mudahan cukup. Ya, anak-anak juga makan nanti. Ya, hari ini Pak Anizar sudah nyembelih sapi. Ya, katanya kalau sapi satu nggak cukup nanti mau dikasih 2 sapi. Tapi nampaknya sapi cukup ya, cukup. Tambah ayam, tambah yang lain-lain itu. Kalau anak-anak ini masih sehat-sehat semua, insya Allah. Ya, nanti kalau minta sapi lagi, minta lagi ke Pak Anizar lagi itu. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.